Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nakia Runashida dengan NIM 43040250114 dari Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Tauhid yang diampu oleh Ibu Nesya Alifia Rahma MPD dengan tema iman kepada Allah. Nah, sebelumnya iman itu apa sih? Jadi iman itu berasal dari bahasa Arab yaitu amanah yu'minu iman yang artinya aman, damai, dan juga tentram. Nah, iman kepada Allah sendiri itu merupakan dasar utama di dalam Islam karena beriman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang pertama, sehingga setiap muslim itu wajib yakin bahwa Allah itu benar-benar ada, satu-satunya Tuhan yang mencipta, mengatur, dan juga memelihara seluruh alam semesta. Nah, iman tuh gak cuma diucapin dengan lisan, tapi juga diyakini dengan hati dan juga dibuktikan dengan perbuatan. Nah, orang-orang yang beriman ini tuh nanti akan tunduk, taat, dan juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu adalah tauhid rububiyah. Jadi rububiyah ini itu berasal dari bahasa Arab Rob yang artinya Tuhan, pencipta, dan juga pengatur. Nah, jadi tauhid rububiyah ini itu menegaskan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, menguasai, dan juga mengatur seluruh alam. Ada 3 komponen utama dalam keimanan ini. Yang pertama yaitu beriman kepada keesaan Allah, yang kedua itu beriman kepada qada dan qadarnya Allah, dan yang ketiga itu adalah beriman kepada segala hal yang Allah lakukan secara umum seperti memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan juga mengatur seluruh alam. Nah, dengan memahami hal ini kita akan menjadi pribadi yang sabar, bersyukur, dan juga gak mudah panik dalam menghadapi ujian hidup. Kayak contohnya ketika kita kehilangan sesuatu, kita itu gak langsung putus asa, tetapi yakin bahwa Allah itu sudah menyiapkan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu adalah tauhid uluhiyah. Uluhiyah ini berasal dari kata ilah yang artinya sesembahan. Nah, jadi tauhid uluhiyah ini itu menegaskan bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah, dicintai, dan juga dijadikan tempat bergantung. Nah, semua ibadah yang kita lakukan seperti sholat, doa, puasa, sedekah itu tuh harus ditujukan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, lawan dari tauhid ini itu adalah syirik, yaitu mempersekutukan Allah dari selainnya. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, tauhid uluhiyah itu bisa diterapkan dengan ibadah secara ikhlas, menjauhi riya, sombong, dan juga menjadikan seluruh kegiatan kita atau aktivitas kita itu sebagai ibadah. Seperti kita belajar, bekerja, menolong orang lain, itu kita niatkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga itu adalah tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid ini itu berarti kita meyakini dan juga memahami nama-nama serta sifat-sifat Allah yang mulia atau yang biasa disebut dengan Asmaul Husna, seperti Allah Maha Pengasih itu Ar-Rahim, Allah Maha Adil itu Al-Adil, Allah Maha Mendengar itu As-Sami. Ada juga 20 sifat Allah yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menunjukkan keberadaan Allah. Ini tuh ada satu, yaitu adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Jadi Allah itu ada. Nah, yang kedua itu adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menafikan atau tidak pantas untuk Allah, yaitu adalah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, dan juga wahdaniyah. Nah, yang ketiga itu adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat kesempurnaan Allah. Itu ada kudra, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, dan juga kolam. Nah, yang keempat itu adalah sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah ini itu adalah sifat yang merupakan konsekuensi dari sifat ma'ani. Itu ada
qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Itu adalah 20 sifat wajib Allah. Nah, kita itu juga nggak boleh menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk, karena Allah itu adalah sempurna dalam segala hal. Kalau kita itu benar-benar mengenal sifat-sifat Allah, maka akan tumbuh akhlak yang baik di dalam diri kita. Seperti kita tahu kalau Allah itu maha adil, maka kita juga berusaha untuk adil kepada siapapun. Kita tahu bahwa Allah itu maha melihat, maka kita lebih hati-hati dalam bertindak. Dan juga kita tahu jika Allah itu maha pengampun, maka kita juga berusaha untuk memaafkan orang lain. Nah, ketiga tauhid ini itu saling berkaitan antara rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Kalau misalnya kita cuma rububiyah doang tanpa uluhiyah, itu sama aja dengan syirik ibadah. Nah, kalau misalnya kita uluhiyah tanpa mengenal asma wa sifat Allah, itu ibadah kita tuh rasanya kosong, tanpa cinta. Nah, kalau misalnya kita mengenal asma wa sifat tapi kita tidak rububiyah, itu sama ada kita cuma mengetahui kognitifnya aja, bukan dari ke dalam iman yang fungsional. Nah, ketiga ini tuh saling berkaitan erat. Ketika kita yakin bahwa Allah itu pencipta dan juga pengatur alam atau rububiyah, maka secara logis kita juga akan menyembahnya atau uluhiyah. Dan dengan mengenal nama dan juga sifat Allah, asma wa sifat, ibadah kita itu akan menjadi lebih ikhlas dan juga penuh dengan kesadaran. Nah, tanpa salah satu itu, iman kita itu tidak akan sempurna. Nah, jadi penjelasan ini itu dapat disimpulkan bahwa iman kepada Allah itu bukan cuma soal keyakinan, tapi juga soal pengamalan. Nah, dengan demikian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu kita akan menjadi hamba yang ikhlas, sabar, dan juga berakhlak mulia, serta selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Nah, tauhid itu juga mengajarkan kita untuk menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, tempat bergantung, berharap, dan juga satu-satunya tujuan ibadah. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai iman kepada Allah. Semoga menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.